Nama saya Faiha Kamila Ulfa dari SD Negeri Sobrayan. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang si kelingking. Cerita rakyat dari Bangka Belitung. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kisah Nusantara Religius yang ditulis oleh Vicky Puspitasari dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka. Begini kisahnya. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Tetapi mereka belum mempunyai anak. Oleh karena itu, mereka setiap malam berdoa kepada Tuhan. Tuhan, karuniailah kami seorang anak. Begitu terus tiap malam. Namun belum juga dikarunia anak. Sampai pada suatu malam, mereka berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniailah kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Pinta mereka dalam doa. Kemudian doa mereka pun dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sang istri hamil lalu melahirkan seorang anak. Namun mereka terkejut melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Sang suami pun teringat akan doa mereka. Mereka berdoa meminta anak walaupun hanya sebesar kelingking. Kemudian suami istri itu memberi nama bayinya si kelingking. Pada awalnya mereka sangat menyayangi si kelingking. Namun si kelingking memiliki kebiasaan makan yang sangat banyak. Kebiasaan itu membuat kedua orang tuanya merasa kesal. Mereka pun berniat menyingkirkan si kelingking. Pada keesokan hari, si kelingking diajak ayahnya menebang pohon. Kelingking, ayo kita ke hutan, bantu ayah menebang pohon. Iya ya, sesampainya di hutan, ayah mulai menebang pohon dan mengarahkan jatuhnya pohon ke tempat si kelingking berdiri. Bruk! Pohon besar itu pun roboh mengenai si kelingking. Lalu sang ayah memastikan si kelingking telah tertimpa pohon. Kemudian ia pun bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayah si kelingking menceritakan keberhasilannya. Istrinya pun sangat senang mengetahui si kelingking berhasil disingkirkan. Ayah, akhirnya kita dapat hidup tenang. Tiba-tiba terdengar suara si kelingking dari luar. Ayah, harus kuletakkan di mana kayu besar ini? Mereka pun terkejut melihat si kelingking berhasil pulang. Semenjak si kelingking kembali, kehidupan mereka semakin susah. Semakin hari, si kelingking semakin banyak makannya. Mereka pun berniat menyingkirkan si kelingking lagi. Pada suatu hari, si kelingking diajak ayahnya pergi ke gunung untuk mengambil batu besar. Sesampainya di gunung, ayahnya mencokal batu menggunakan sebatang kayu. Ia mengarahkan jatuhnya batu ke tempat si kelingking. Wush, bluk. Batu itu pun menindih si kelingking. Setelah memastikan dan yakin bahwa si kelingking sudah tidak ada, ayah si kelingking bergegas pulang ke rumah dan menceritakan keberhasilannya kepada istrinya. Namun belum sempat bercerita, tiba-tiba terdengar lagi suara dari luar. Ayah, batu ini kuletakkan di mana? Mereka terkejut mengapa si kelingking berhasil pulang lagi. Singkat cerita, suami istri itu sadar bahwa si kelingking adalah darah dagingnya yang merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Sejak saat itu, si kelingking dengan tenaga yang dimiliki semakin rajin membantu kedua orang tuanya, sehingga kehidupan mereka semakin membaik. Demikian cerita si kelingking. Dari cerita tersebut mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.